Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, para jamaah yang berbahagia, taklim kita masih melanjutkan ini ya, setelah terpotong ya beberapa waktu, masih tentang fadailus sahabah. Keutamaan para sahabat. Ketika kita bicara tentang fadailus sahabah ini, itu dimaksudkan untuk memotivasi kita, mendorong kita ya, untuk meraih keutamaan seperti itu, meskipun mungkin kualitasnya tidak mungkin sama gitu, Pak, ya. Tapi paling tidak itu menggugah kita untuk melakukan amalia ibadah tertentu. Itu gambaran bagi kita bagaimana orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1594 itu berbicara tentang keutamaan Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummul Mukminin. Ya. Jadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digelari atau dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Ya Aisyah, ya Ummu Salamah ini, ya Zainab, ya Khadijah, ya, dan istri-istri yang lain. Makasih. Hadis ini dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu bukan orang Quraisy, bukan dari suku Quraisy. Ya. Orang ini hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid itu sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan anna Jibril alaihi salam wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah. Faja'ala yuhaddithu thumma qama faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamata, man hadha? Qalat hadha Dihya. Qalat Ummu Salamah aimullah. Ya. Aimullah itu kalimat sumpah, Bapak, ya. Jadi sumpah itu dalam syariat Islam itu ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Tapi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan, jarang sekali menggunakan wallahi itu. Rasul itu
lebih sering menggunakan aimullah. Wa aimullah, demi Allah maksudnya Pak nggih. Jadi maknanya sama. Aimullah ma hasibatuhu illa iyyah. Hatta sami'tu khatbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru Jibrila. Hadirin para jamaah yang berbahagia, Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dekatnya ada Ummu Salamah, istrinya Pak ya. Ada Ummu Salamah ini. Maka Jibril kemudian berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'an la yuhadditsu. Jibril yang ngomong, karena bapak-bapak para jamaah yang berbahagia, kalau Jibril itu datang, itu biasanya merupakan atas izin Allah. Dia menjelma seperti manusia, ya? Menjelma seperti manusia, biasanya menggunakan baju putih, ya seperti orang Arab itu. Menggunakan apa? Gamis gitu Pak ya. Gamis putih itu datang. Karena tidak mungkin Jibril itu menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon izin kepada Allah untuk mengetahui rupa Jibril yang sebenarnya itu seperti apa ini. Diizinkan oleh Allah. Lalu Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk aslinya. Rasulullah itu hampir semaput Pak. Sayapnya saja kata Rasul 600 Pak. Dan sejauh Rasulullah memandang ke atas, ya disitulah ya Pak ya, tinggi Jibril itu ya Pak ya. Jauh. Tinggi sekali dengan sayap 600. Itu. Masya Allah. Oleh karena itu ketika Jibril mendatangi Rasulullah di tengah sahabatnya atau di hadapan istrinya begini, dia akan merubah bentuk atas izin Allah. Kanjenengan sudah pernah mendengarkan ketika Rasul kumpul dengan sahabatnya begini-begini, tiba-tiba masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu datang dia duduk di depan, sahabat bingung semua kan. Ya Muhammad, mal iman. Apa sih iman itu? Rasul menjawab, al imanu an tu'mina billah dan seterusnya bla bla bla. Wa mal Islam. Apa itu Islam? Al Islamu. Wah, terus Rasulullah menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamas shalah wa ita'uz zakah dan seterusnya. Dan yang terakhir, wa mal ihsan. Muhammad, apa itu ihsan? Anta'budallah ya, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kalian itu melihat Allah gitu. Tapi jika kalian tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kalian kan gitu ya. Selesai itu keluar, laki-laki itu keluar. Rasul kan tanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, tahukah engkau siapa itu? Sahabat itu kalau ditanya begitu ya, ini loh Pak, etikanya sahabat. Jangankan tidak tahu, tahu sekalipun dia tidak akan langsung menjawab si fulan tidak. Kalau Rasul yang bertanya, mesti para sahabat itu akan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu gitu loh Pak. Yang lebih mengetahui. Itu etika Pak nggih. Unggah-ungguh ya Pak ya. Unggah-ungguhnya para sahabat itu ya. Tidak ada yang tahu lah wong laki-laki ganteng nampak berbaju putih. Motongnya di mana lah ngono Pak ya. Ada siapa itu namanya ya.
Yang tidak percaya itu. Pakai jubah, Jibril datang pertama kali, motongnya di mana bajunya? Siapa profesor, doktor, kiai haji, siapa itu yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, orang ini kok berpikir seperti itu. Orang liberal itulah Pak, Jawa Barat itu. Siapa kok lupa ya. Jadi tidak tahu sahabat, sama dengan Ummu Salamah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Ummi Salamah, "Man hadha?" Siapa itu ya tadi? Ya, siapa? Lalu Ummu Salamah menjawab, "Itu Dihyah," katanya. Ya, Dihyah itu nama sahabat. Ya. Itu Dihyah katanya. Qalat Ummu Salamah, "Aimullah ma hasibtuhu ilayya." Demi Allah, ya, kata Ummu Salamah, saya tidak mengira laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu selain daripada Dihyah. Itu Dihyah gitu Pak ya. Yakin sekali Ummu Salamah itu Dihyah. Hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Usamah bin Zaid. Rasul diam aja ketika istrinya mengatakan itu yang datang kepada engkau adalah Dihyah. Lalu Usamah bin Zaid ini hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru mendapatkan jawaban bahwa yang datang itu kepada Rasulullah itu bukan Dihyah. Karena Rasulullah dalam khutbahnya itu mengatakan, yang datang kepada saya itu adalah Jibril alaihissalam. Apa ya? Itu Jibril. Bisa saja ya, seperti makhluk halus yang lain kan kadang-kadang jin itu bisa menyerupai seseorang, Pak. Ya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa jin itu. Tapi karena aslinya makhluk jin itu adalah makhluk gaib, ya, makhluk rohani, tidak diciptakan seperti kita sebagai makhluk jasmani, makhluk rohani. Maka dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai seseorang. Tapi saya punya buku dialog dengan jin muslim, ya Pak ya. Ada seorang ulama di Timur Tengah itu pernah ya melakukan dialog dengan seorang jin muslim. Itu sudah diterjemahkan Pak bukunya. Itu saya tidak tahu, itu tahun 80 sekian lah buku itu. Entah sekarang ini masih dicetak atau belum gitu. Dicetak lagi atau sudah tidak dicetak lagi mungkin. Itu mengakui jin itu. Jadi berat sekali, butuh energi yang luar biasa untuk merubah dirinya dari makhluk rohani menjadi makhluk jasmani. Di antara kita manusia yang biasa ini memang ada orang-orang tertentu yang memiliki bakat bisa berdialog dengan makhluk halus seperti itu. Oke. Ini keutamaan Ummu Salamah. Tuh. Jadi Jibril datang ketika di situ ada Ummu Salamah. Ini bagi ulama, ya Pak ya, itu dianggap sebagai sebuah keistimewaan, fadilah, keutamaan. Ya, ketika beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Jibril datang. Berikutnya, min fadaili Zainab, Zainab radhiyallahu anha, ummul mukminin juga, tapi yang menceritakan istri Nabi yang lain. Siapa? Aisyah, ya Pak ya. Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Aisyah menceritakan anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi,
sebagian istri-istri Rasulullah itu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak semua istri, tapi ada sebagian istri, ya, atau salah satu istri tanya, ayyuna asra'u bika luhuqan, qala atwalukum yadan, fa akhadhu qasabatan yadra'unaha fakanat sauda atwalahunna yadan. Lucu ini Pak, ya. Fa'alimna ba'du anna maka natul yadihi as-sadaqah wa kana asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Ya, sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah di antara kami ini yang lebih dahulu mengikutimu, mengikuti engkau ya Rasul? Maksudnya mengikuti Rasulullah mati, ya, setelah Rasulullah wafat gitu Pak, ya. Siapa kemudian di antara istrinya ini yang bakal mengikuti engkau ya Rasulullah? Artinya siapa yang lebih dulu meninggal gitu loh Pak, maksudnya Pak, ya. Rasul itu inilah Rasul. Kadang-kadang apa ya, dalam menjawab itu menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak cespleng gitu, tapi ada kalanya juga cespleng gitu. Dia kadang-kadang menggunakan apa ya, ungkapan-ungkapan majas gitu ya. Rasul menjawab, atwalukunna ya, dan yang bakal mengikuti pertama kali mengikuti saya, kata Nabi, atwalukunna iya, dan sing paling dawa tangane, kata Nabi, ya. Itu ungkapan majas itu. Yang paling panjang tangannya. Lalu istri-istri Nabi itu cari kayu Pak, ya. Cari kayu ngukur sapa tangane sing paling dawa. Ya, diukur pakai kayu. Ya. Atwalukunna ya, dan sing paling panjang tangannya. Diukurlah, ternyata ketemu yang paling panjang tangannya itu Sauda. Karena Sauda itu tinggi besar, berkulit hitam lagi Pak. Itu istri yang keberapa itu? Sauda itu istri keberapa Pak? Sampai yang gak rabian itu apa? Pak, Ibu, Sauda itu istri Rasulullah yang kedua setelah Khadijah. Ya. Ummahatul mukminin wafat. Khadijah wafat. Rasulullah itu sempat menduda 2 tahun, Pak. Ini ada hikmah di balik itu. Sekaligus untuk menepis pendapat-pendapat orientalis. Orientalis itu Pak, orang barat yang mempelajari Islam untuk mencari celah-celah, ya, celah-celah apa ya, untuk merusak Islam gitulah Pak. Mencari-cari celah untuk merusak Islam. Dan berbahaya sekali, pintar sekali, mereka itu pintar sekali. Saya punya terjemahan buku yang ditulis oleh seorang guru besar usul fikih di McGill University, Kanada. Ya, tempat Pak Toha McGill kan, Pak Prof Jainuri, ya, senior kita di Muhammadiyah sekarang di PP, itu lulusan McGill. Ada seorang guru besar, namanya Michael Aflaq, itu menulis buku Pak, ya, sejarah hukum Islam. Bagus Pak. Tapi kalau orang tidak punya pengetahuan basic, ya, basic pengetahuan tentang itu, tentang ilmu usul fikih macam-macam itu,
itu sangat berbahaya. Halus sekali cara mereka itu membelokkan itu Pak ya, membelokkan. Inilah bahayanya Pak. Ya. Saya jadi teringat kepada almarhum Cak Nurholis Majid. Dalam sebuah kesempatan saya mengikuti seminar dengan beberapa guru saya di fakultas itu di situ Bondo Pak. Ya, seminarnya itu 2 hari 2 malam Pak ya, sehari semalam lah. Nginep, saya terpaksa nginep itu. Lah di sela-sela istirahat isoma itu saya sempat berbincang berdua dengan Cak Nur itu, dengan almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Cak, putra sampean ya kan hanya 2 putranya, yang pertama perempuan kawin sekarang ada tinggal di Amerika itu. Yang kedua laki-laki namanya Ahmad Jibril. Saya tanya kepada Cak Nur, apakah putra sampean ini tidak diberangkatkan ke Amerika untuk melanjutkan studi di sana? Apa jawaban beliau? Oh, itu butuh waktu untuk mempersiapkan mental. Ya Pak ya, untuk mempersiapkan mental. Orang belajar di barat itu enggak gampang. Ya Pak Syafi'i Ma'arif itu lulusan Chicago University. Pak Amin pun juga, ya Pak Amin itu lulusan Chicago. Cak Nurholis Majid lulusan Chicago juga. Lalu terus kemudian siapa lagi yang lulusan Chicago ya? Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Tapi itu harus punya mental yang kuat. Karena tidak karu-karuan di barat itu hidupnya tidak karu-karuan. Ya, pergaulan bebas, mahasiswa-mahasiswi itu, sehingga guru besar hukum bisnis saya dulu ketika saya kuliah pasca sarjana di UII, saya punya guru besar hukum bisnis namanya Profesor Dr. Erman Raja Guguk. Ya. Erman Raja Guguk itu peranakan antara Batak dengan Padang. Itu cerita, waduh, kalau dia lulusan Washington University gitu, kayak itu. Dia cerita yang namanya pergaulan bebas itu di apa namanya di barat itu ya enggak tahu tempat. Meskipun di dalam kampus itu, di halaman kampus itu lihat anak-anak ciuman ya Pak ya, peluk-pelukan ya di taman-taman itu sudah biasa. Jadi kalau kita misalnya anak kita tidak siap secara mental, imannya tidak kuat, bahaya sekali itu. Oke. Kembali kepada ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atwalukunna iya, dan yang bakal mengikuti saya pertama kali di antara kalian semua, istri-istri saya ini adalah yang paling panjang tangannya. Lalu ada yang berinisiatif ngukur pakai kayu. Ukur kabeh yo, sapa iki sing paling dawa? Ternyata adalah si siapa namanya? Ya Allah, Sauda itu istri kedua, Bu. Tapi Rasul sempat menduda 2 tahun. Ya, tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah Khadijah meninggal dunia, Rasul kan sudah diangkat sebagai Rasul. Ya Rasulullah, kata seorang perempuan tua sepuh, ya kira-kira kalau bahasa kita begini, ya Rasulullah, cepet-cepet jenengan itu kawin lagi gitu loh. Kawin lagi supaya ada yang ngurus engkau ya Rasul. Rasul tidak gampang-gampang. Andai kata mau Rasul itu, ya, tidak seperti tuduhan orientalis, Rasul itu katanya punya banyak istri itu karena hiperseksual katanya begitu, itu kurang ajar. Tuduhan orang-orang kafir, ya biasalah orang kafir. Perempuan tua ini, ya Rasulullah, mbok segera kawin jenengan itu supaya ada yang ngurus. Rasul tidak segera. Andai kata mau, hadirin para jamaah yang berbahagia, tidak kurang wanita cantik.
Seperti yang sering saya kata singgung itu, orang Quraisy itu aslinya Bu, putih bersih. Putihnya tidak seperti orang Eropa. Kalau orang Barat, orang Eropa terutama, putih itu tapi kadang-kadang bintik-bintik kan gitu Pak ya. Kulitnya itu bintik bercak, ada bercak-bercak gitu. Tapi kalau sampean orang Quraisy, Masya Allah, mbah wedok mbah lanange. Itu bersih sekali. Makanya Rasul kalau manggil saya enggak pernah, ya Humaira. Apa Humaira? Merah jambu. Ibu ya, wahai semerah jambu. Karena pipinya ya, wong lanang pun juga begitu Pak. Kuanteng kadang sama. Kayak saya juga pernah nyampaikan kan ketika saya mengikuti kajian begini-begini ini di masjidnya As-Sayyid Muhammad Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang terkenal itu Sayyid Maliki kalau orang mengatakan ya Pak ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sekarang digantikan oleh anaknya. Itu kan beliau keturunan Rasulullah. Itu saya takjub betul, karena Pak Nur, saya belum pernah lihat orang ganteng seganteng itu Pak selama saya hidup. Ya Allah, putih Pak, bercahayanya itu luar biasa Pak. Itu di Rusyaifah kalau di Mekah, sampai tanya jalan Rusyaifah itu ya pondok beliau di situ. Sebelum maghrib kita sudah standby, itu orang-orang dari seluruh dunia Pak, yang dari berbagai bangsa ingin ketemu beliau. Jadi begitu menjelang maghrib pintu pagar itu dibuka, pintu gerbang, langsung rebutan kita naik. Masjid di lantai 2. Itu di situ salat maghrib lalu kajian. Masya Allah, ganteng. Saya membayangkan kira-kira Rasulullah itu ya seperti ini putihnya itu Pak ya. Kalau Rasul mau, tidak sulit Pak cari pengganti itu. Tapi apa yang ternyata? Ternyata yang dipilih Sauda. Kita nanti baru tahu hikmahnya. Kenapa Rasul mengawini Sauda? Karena perjuangannya luar biasa, mendukung ya Pak ya, membackup perjuangan dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sauda itu Pak. Meskipun tidak ngalai Khadijah. Gak ono Pak di antara istri Nabi itu ngalai. Ya. Karena Rasulullah itu sampai sekian tahun itu bahkan setelah punya istri Aisyah yang terakhir itu, Rasulullah kadang-kadang masih mengenang Khadijah itu, sampai Aisyah itu rodok cemburu itu. Orang kira-kira begini nek bahasa guyonan, wong wis mati kok sik dieling-eling ae, ngono Pak ya. Itu kata Aisyah itu. Wong wis mati kok sik dieling-eling ae. Bukankah sampean memiliki saya ya Rasulullah? Lebih muda, saya masih muda katanya. Dia sudah tua, sudah meninggal, kok sik dieling-eling. Itu saking sayangnya Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Udah, setelah diukur ternyata Sauda yang terpanjang tangannya itu. Subhanallah. Fa'alimna ba'du. Kemudian kami baru mengerti bahwa panjang tangan itu annama kanatu layadiha as-sadaqah. Ternyata yang dimaksud dengan paling panjang tangannya itu adalah istri-istrinya yang paling gemar bersedekah. Ya Pak ya, panjang tangan itu adalah ya yang paling gemar bersedekah. Siapa itu? Wa kanat asra'aluhu qalbihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Ternyata itu adalah Zainab Pak. Ya Pak ya, Zainab radhiyallahu anha. Semua istri Nabi senang sedekah. Senang sedekah. Ibu ya. Sampean kalau ibu-ibu ini, para istri ini, kalau sampean suka bersedekah, meskipun tanpa izin suaminya boleh. Tapi sang suami nanti tetap akan mendapat separuh dari sedekah yang sampean lakukan. Ya, coba lihat dalam syarah Sahih Muslim itu ada penjelasan ini. Kita boleh bersedekah, meskipun sedikit.
Karena bersedekah itu meskipun salah sasaran, gitu Pak ya, tetap berpahala itu. Misalnya ada orang bersedekah, ya, ternyata yang diberi itu pencuri, atau kalau yang pas untuk orang Indonesia itu koruptor, ngono lho Pak ya, karena banyak koruptor kan itu Pak ya. Atau bersedekah, ada orang bersedekah, ternyata yang disedekahi pezina, pelacur, mohon maaf Pak ya, pelacur. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyatakan, ya mudah-mudahan dengan sedekah itu dia berhenti jadi pelacur. Mudah-mudahan dengan sedekah itu dia berhenti mencuri. Itu salah sasaran kan gitu Pak. Ya mestinya sedekah itu lid du'afa kan gitu ya. Lil fuqara wal masakin. Semua istri Nabi itu senang sedekah. Seperti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka sedekah. Tetapi Nabi tidak boleh menerima sedekah. Makanya kalau beliau diberi seseorang mesti tanya, ini apa? Kalau sedekah Rasul menolak, karena keluarga Nabi diharamkan menerima sedekah, apalagi zakat. Oh nanti kalau boleh, itu semuanya orang akan berzakat seperti itu supaya budaya di Madura itu orang zakat kepada kiai, kiainya punya mobil 4. Ya Pak ya, diberi zakat. Ya ditompo oleh kiai ini Pak Nur. Itu tidak tepat sasaran itu. Tidak tepat sasaran. Ya. Rasul itu kalau diberi seseorang nggak langsung diterima, tanya dulu. Iki apa ini? Hadiah ya Rasul. Kalau hadiah ya diterima, tapi ndak ujuk-ujuk langsung manggil istrinya, lebokno ke dalam, tak taruh dalam, enggak. Rasul itu kalau menerima sesuatu Pak, pertama ditanya, kalau sedekah ndak boleh, ndak menolak. Tapi kalau hadiah oke diterima, tapi ndak ujuk-ujuk dibawa ke dalam, ndak, ditawarkan kepada yang diberi ya mungkin sak karung lah kira-kira ya, sak karung kurma. Itu Rasulullah wargan, siapa yang butuh ini? Ada saja di antara sahabat itu yang ya Rasulullah, kebetulan istri dan anak saya mulai tadi belum makan ya Rasul. Ya wis kabar Mas. Ya Pak. Wis kabar. Ndak khawatir bujukan ya, pasti jujur sahabat itu, ya Pak ya. Mosok kate bujuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti tahu Rasul ndak bujuk. Istri kami ya Rasulullah belum makan. Ya wis bawaan. Ada riwayat yang menyatakan Rasul itu pada saat asar diberi kambing, apa ya, orang Arab itu apa istilahnya, suka membesar-besarkan itu apa Pak bahasanya? Mubalaghah ya tah, oke. Mubalaghah. Kalau dalam Indonesia apa? Hiperbol, oke. Ya. Hiperbola. Tadi malam ada bola Yuva Pak ya. Hiperbol. Diberi kambing sak lapangan, kan Pak ya. Maksudnya itu banyak gitu loh Pak. Pokoknya banyak lah, lebih dari 3. Menjelang maghrib itu sudah habis. Ya karena disedekahkan. Ya Pak ya. Karena disedekahkan biasa. Nah ternyata dari sekian banyak istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka, yang paling gemar bersedekah itu Zainab radhiyallahu anha. Ya, luar biasa ya. Kalau Ummu Salamah punya keutamaan nemoni Jibril ya Pak ya. Ketika Jibril bertamu, Zainab punya. Nanti istri-istri yang lain juga seperti. Insyaallah luar biasa. Jadi para jamaah yang berbahagia, kita berbicara tentang bab fadail seperti yang awal saya katakan, itu untuk menambah wawasan kita. Oh seperti ini. Lalu kita bisa mengambil hikmahnya. Oh begini. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa kemudian
meniru gitu loh Pak ya. Yang suka gemar bersedekah, oh ini bisa kita tiru. Sedekah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala atau bencana itu tidak bisa nyalip sedekah. Paham sampean? Ya. Artinya kalau kita gemar sedekah, gemar berinfak, insya Allah Allah akan menjaga kita dari bencana. Jadi istilah bala itu, bencana itu tidak mungkin nyalip sedekah gitu loh Pak. Tidak bisa mendahului sedekah. Ya. Yang ketiga sekarang fadilah Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini sahabat laki-laki namanya Biasa kadang-kadang orang Arab itu meskipun laki ya, kadang-kadang namanya nama perempuan biasa di Arab. Ummu Sulaim itu anaknya laki-lakinya Anas bin Malik radhiyallahu an, ibnu Anas bin Malik. Saya sudah pernah menyampaikan Pak, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah keluar dari Madinah dan paling panjang umurnya itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Bukan Malik bin Anas. Ya Pak ya, bolak-balik itu. Padha karo Mustafa Bisri Mustafa kan gitu ya. Gus Mus itu kan Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa kan lah Pak ya. Sehingga katanya ketika dia pergi ke negara Arab, di mana itu, negara Timur Tengah, petugas bandara itu bea cukai bingung gitu Pak ya baca namanya itu. Ini Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa. Sama. Jadi Malik bin Anas itu tokoh madhab Malik. Tapi kalau Anas bin Malik itu sahabat. Kalau Malik bin Anas itu tabi'in. Itu. Ya, generasi ketiga. Baik. An Anasin radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baitan bil Madinati ghairi baiti Ummi Sulaim illa ala azwajihi. Faqila lahu faqala inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Anas bin Malik itu bercerita Pak, setiap kali beliau masuk di kota Madinah itu, dia tidak suka masuk ke rumah selain dari rumah Ummu Sulaim itu. Ya. Sulaim bin Anas bin Malik itu. Ya. Jadi kalau beliau masuk kota Madinah itu, beliau selalu menuju rumahnya Ummu Sulaim itu. Ya kecuali Pak ya, artinya ini selain istrinya, ya istri Rasul kan di situ berdekatan. Selain dari rumah istrinya, rumah yang sering dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu adalah rumahnya Ummu Sulaim. Ketika beliau ditanya, faqilah lahu, ya Rasulullah, kenapa jenengan kalau datang ke Madinah ini yang pertama kali selain istrinya ya, yang pertama kali dimasuki rumah Ummu Sulaim. Apa jawab beliau? Inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Ya Allah. Saya kasihan padanya. Saya kasihan kepada Ummu Sulaim, itu menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim. Dikasihani secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sampean disenengi Jokowi misalnya, seneng kan sampean? Seneng baik. Misalnya, Pak Bupati seneng sekali dengan saya, kan kita seneng.
menunjukkan kita ini punya keistimewaan di mata beliau. Sama dengan Ummu Sulaim. Arhamuha, saya kasihan kepadanya. Karena saudaranya, kutila akhuha. Ini mungkin salah judul ini Pak, mohon maaf. Ummu Sulaim ini mungkin perempuan ini mestinya, bukan ibnu. Ya, di sini tertulis ibnu Sulaim. Karena Rasul pakai arhamuha, ya. Saya kasihan padanya, domir kan, ya, menunjuk perempuan. Saya kasihan padanya, pada Ummu Sulaim itu. Ini bukan ibnu ini mestinya, tapi bintu Anas bin Malik, perempuan berarti itu. Ya Rasulullah, setiap kali engkau datang ke kota Madinah selain di rumah-rumah istrinya, orang lain yang selain istrinya sampai selalu kunjungi adalah rumah Ummu Sulaim. Kenapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, arhamuha. Saya kasihan padanya. Sebab saudaranya dia, saudara laki-lakinya dia, itu gugur terbunuh dalam peperangan bersama dengan saya. Ya Pak ya, ketika berperang ya, duluri Ummu Sulaim ini ya, laki-laki berperang bersama-sama Rasulullah, gugur di medan perang. Tidak ada penjelasan ini dalam peperangan apa. Apa di Uhud, apa di Badar itu. Jadi sekali lagi, rumah yang selalu didatangi oleh Rasul selain rumah istri-istrinya adalah selalu Ummu Sulaim. Ini menunjukkan fadilah, ya Pak ya, keutamaan orang itu. Itulah. Itu Allah ingin memberikan menginformasikan kepada kita, wong iku istimewa. Buktinya apa? Sering didatangi oleh Rasul. Nek itu mas sampean sering didatangi bupati lah, ngono ya Pak. Kira-kira begitu, apalagi didatangi Jokowi lah. Kan berarti hebat sampean. Ya. Terlepas sampean ditawari ngurusi tambang atau enggak kan gitu. Nah. Insya Allah Muhammadiyah menolak. Yes. Itu pancingan aja. Saya ketemu kemarin Jumat yang lalu, bukan Jumat sekarang, sebelumnya dengan Wakil Ketua PP Prof. Samsul Anwar di forum Dewan Pengawas Syariah. Saya tanya sih sama ya apa jadinya, kenapa harus Muhammadiyah narik asetnya dari Bank Syariah Indonesia itu? Kan triliunan Pak uangnya Muhammadiyah itu di BSI. Dulu kan BSI itu gabungan kan, Bank Muamalat sama Bank ya, Mandiri. Lalu jadi BSI. Sebagai pihak kedua yang memiliki tabungan yang besar sekali, triliun Pak. Uang Muhammadiyah itu triliun. Tapi 15 triliun itu kecil di Muhammadiyah itu Pak. Ya, kan disebar di bank. Yang di BSI ini sebagai pemilik dana yang terbesar, lalu Muhammadiyah diminta untuk mengirim surat mengajukan orang yang dipercaya, ya, orang PP yang dipercaya untuk menjadi komisaris di bank itu. Sudah ngajukan surat itu sesuai permintaan pihak sana, manajemen BSI. Ternyata ditolak Pak. Coba bayangkan. Ditolak lalu memasukkan orang lain. Mantan anggota DPR pengganti antar waktu yang tidak punya kualifikasi di dalam perbankan syariah. Inilah Pak, coba. Itu pelecehan. Ya, pelecehan itu Pak. Luar biasa.
Satu. Yang kedua, ternyata dana sekian besar milik Muhammadiyah itu niatnya kan bagus. Semua kekayaan Muhammadiyah, keuntungan dari amal usaha Muhammadiyah itu bukan untuk orang Muhammadiyah, enggak, untuk bangsa. Enggak peduli kamu agama apa, kan tidak. Universitas Muhammadiyah di Papua itu ada 2 loh Pak. Itu 80% siswanya, ya mahasiswanya itu orang non muslim. SMA Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kupang, di NTT itu mayoritas itu orang-orang non muslim. Sampai Muhammadiyah itu dapat hibah Pak dari seorang pastor di NTT, Nusa Tenggara, 7 hektar tanahnya. Karena begini, ada satu daerah Pak, satu desa lah ya Pak ya. Di situ tidak ada sekolahnya sama sekali. Jadi anak-anak itu tidak pernah sekolah Pak. Muhammadiyah yang bangkit. Bukan Diknas, bukan. Muhammadiyah bangkit, bangun sekolah di situ. Siapa yang jadi guru? Diambilkan orang-orang sana sendiri. Orang sana diambil, ayo ngajar. Ojo sampai ada anak bangsa yang buta huruf, itu Muhammadiyah. Yang gaji Muhammadiyah. Ada pastor terharu Pak. Hibahkan, ya wakafkan tanahnya 7 hektar Pak Nur. 7 hektar diberikan kepada Muhammadiyah. Itu. Jadi tidak benar kalau ada mengatakan Muhammadiyah keuntungannya hanya untuk orang Muhammadiyah. Tidak, untuk bangsa. Untuk bangsa, di mana saja. Barusan selesai ngirim Palestina ini. Alhamdulillah Lazis Mujatim itu kemarin waktu korban, ya bisa mengumpulkan dana 8,5 miliar. 5,8 atau 8,5 M. Jadi ya Allah, di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu siapapun bisa sekolah. Disiapkan beasiswa dari Palestina itu, pendatang Palestina yang mau sekolah. Okay. PP menyiapkan itu. Unmus di Surabaya, Unmus Sidoarjo membuka, ada peluang beasiswa orang asing. Hadirin para jamaah yang berbahagia. Tidak terasa Pak ya. Sudah pukul 6 ini. Pukul 5.59. Mudah-mudahan sekelumit tiga hadis ini nambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Syukur-syukur kalau kita bisa meneladani. Ya Pak ya. Meneladani ya seperti ini, siapa yang suka bersedekah, suka. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.